Pastilah malu terbongkar akun Kaskusnya. Fufu Papa. Ini berkat kejelian para netizen. Si bocil di Kaskus berulah niradap senewan. Dari anak Prabowo ia menyebut homo. Sampai sehari ini dia ingin menyusu. Oh no. Otak begitu mesum, komen begitu jorok, tidak bisa dimaklum, mungkin bawaan orok. Semua orang pun dicela, sampai PKS pun disebut golongan pramulia. Wow, semakin hot Fufu Papa, pasti membuat panik raja di dalam istana. Lepas kontrol Fufu Papa, akhirnya busuk-busuk sekarang terbongkar juga. Apakah pantas jadi wakil presiden? Caci maki dan celah, sudah jadi presiden sekarang. Ya, mereka pun terdiam, pasti bukanlah emas tapilah masa suram. Wow, semakin hot Fufu Papa, pasti membuat panik raja di dalam istana. Lepas kontrol Fufu Papa, akhirnya busuk-busuk sekarang terbongkar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat Ejed, ramai terus pembelaan dari sana sini, ya, mulai dari istana, kemudian Budi Ari tak kalah disertakan para buzzer untuk membela Gibran Raka Buming Raka, untuk menunjukkan alibi bahwa Fufu Papa itu bukan Gibran. Tapi fakta terus makin menguat. Bahkan Roy Suryo sudah bicara bahwa Budi Ari, Menkominfo, jangan kau bela Gibran soal Fufu Papa lagi. Ya, video ini wajib tahu ya untuk kaum akal sehat yang non penjilat. Kita langsung saja ya, kita bicara tentang bagaimana kekuatan fakta, data, rekam jejak ini dalam menguliti bahwa Fufu Papa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Menkominfo jangan lagi bela Gibran soal Fufu Papa. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi lebih baik tidak lagi berkomentar soal akun Kaskus bernama Fufu Papa yang diduga akun lawas milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Begitu saran pemerhati telematika Roy Suryo dalam keterangan tertulisnya yang diterima kantor berita RMOL. Akun Fufu Papa menjadi viral karena berisi hinaan kepada Prabowo Subianto dan keluarganya serta komentar bernada mesum yang menyasar sejumlah artis tanah air. Saya menyarankan sebaiknya dalam kasus akun Kaskus Fufu Papa ini, Bas alias Budi Ari Setiadi alias Ketum Projo alias Jubir Presiden, Jubir Gibran, Jubrin lagi, Jubir Kaesang, Jubir PSI juga tampaknya ya. Gajinya berlipat-lipat itu. Diam saja dan tidak usah banyak komentar agar tidak tampak kekonyolannya. Karena ya konyol gitu, kayak hamil 8 bulan gak boleh naik angkutan umum. Maksudnya pesawat reguler gitu. Allahu Akbar. Roy Suryo menilai sikap Menkominfo yang membela putra sulung Joko Widodo itu justru makin membuat warga net kesal. Karena statement Bas yang jauh panggang dari api alias tidak berdasar kajian ilmiah sama sekali. Kan dia cuma bilangnya gini, oh itu sudah kami telusuri, yang pasti itu bukan akunnya Gibran. Terus siapa? Ya nanti pada saatnya kita infokan. Kan kemudian rakyat bertanya-tanya, rakyat menduga, oh nanti akan disiapkan kambing hitamnya. Orangnya mau disiapkan, mungkin nanti dia dibayar berapa miliar, selesailah itu. Aman itu barang. Begitu barangkali ya. Menurut Roy Suryo, cuitan akun Fufu Papa seharusnya jika hukum Indonesia objektif langsung dapat dikenakan UU ITE nomor 01/2024 yang merupakan revisi dari UU ITE nomor 19/2016 dan UU ITE nomor 11/2008. Sebenarnya sudah tidak perlu dibantah lagi bahwa akun Kaskus Fufu Papa yang membuat heboh di masyarakat adalah orang yang sudah banyak disebut selama ini. Maksudnya Gibran ya. Jadi sekali lagi sebaiknya Bas tidak perlu komentar. Dengerin tuh Bas.
Kalau Bas itu kan identiknya sebenarnya Pak Basuki ya. Ya harusnya Budi Ari saja lah. Budi Ari Setiadi yang dengan bangganya berfoto di bawah bendera Israel. Yang tidak pernah meminta maaf atas kebobolannya data puluhan juta warga Indonesia. Kacau kali ini menteri. Dan kemudian disambut oleh Bang Damai Harilubis, Bang DHL, dengan rincian yang lebih detailnya lagi di Fusilat News. Aspek hukum yang menjerat Gibran. Sebelum menjabat Wapres, Gibran, putra Jokowi, dilaporkan tertangkap tangan oleh publik pengguna media sosial. Ia diduga sebagai pelaku pelecehan, penghinaan, dan atau ujaran kebencian melalui akun Fufu Fafa terhadap calon Presiden RI Prabowo Subianto. Jika dugaan ini terbukti sesuai dengan rule of law, Gibran dapat dijerat hukuman penjara berdasarkan UU ITE. Kasus ini telah mendapat tanggapan dari pakar telematika yang dirujuk di RMOL yang barusan kita bahas ya. Nah, ini aspek hukum yang menjerat Gibran. Dari sisi hukum, kasus yang melibatkan Gibran bukanlah kasus tunggal dan semuanya masih dalam masa berlaku sesuai hukum positif. Terutama terkait dugaan pelecehan terhadap Menhan Prabowo yang kelak akan dilantik sebagai presiden dalam 38 hari ke depan. Berarti per hari ini nih. Kalau besok 37 hari. Selain itu, ada pula pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta dugaan gratifikasi berdasarkan UU Tipikor atau tindak pidana korupsi. Ada juga kasus Black History Paman Usman dengan bukti inkrah dari MK. Kecuali ada upaya restoratif justice antara Prabowo sebagai korban dan Gibran, hal ini bukan hanya soal nama baik pribadi. Terlebih lagi pasca 20 Oktober kasus ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar. Jika ada faktor pemaaf, maka patut dipertanyakan apakah Prabowo sebagai seorang jenderal adalah sosok yang tegas atau mudah menyerah. Implikasi politis dan moral dari kasus ini tentu menjadi sebuah karakter assassination bagi Prabowo. Pembunuhan karakter ya. Yang saat ini menjabat sebagai Menhan dan akan segera dilantik sebagai Presiden RI. Tindakan yang dilakukan oleh Gibran adalah sebuah anomali yang secara terang-terangan, amoral mungkin maksudnya ya, yang secara terang-terangan merendahkan derajat presiden dan menyebabkan tampak negatif, menyebarkan citra buruk Presiden RI di mata pemimpin dunia internasional dan ratusan juta rakyat Indonesia. Konsekuensi moralnya, tindakan Gibran membuat malu dan menimbulkan ketersinggungan bagi masa konstituennya Prabowo yang telah berjuang keras memenangkan kandidat mereka. Lebih dari itu, hal ini memalukan seluruh rakyat Indonesia karena mencoreng nama presiden sebagai pemimpin bangsa. Jika tuduhan publik terbukti dan telah menimbulkan dampak negatif, maka tidak salah jika Gibran mendapat label sebagai calon presiden yang tidak pantas bagi bangsa ini. Jika Prabowo memutuskan untuk menutup kasus ini dengan memaafkan Gibran tanpa proses hukum, maka muncul pertanyaan mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Apakah ada jasa tertentu atau kepentingan pribadi yang membuat Prabowo memaafkan Gibran? Hal ini dapat merusak agenda politik Prabowo sebagai presiden, terutama jika kasus yang tidak diproses secara hukum ini memicu aksi penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil di masa depan. Maka rekomendasinya, ini dari Bang DHL ya, sebelum 20 Oktober 2024, Gibran harus dibatalkan pelantikannya oleh Bamsud, Ketua MPR maksudnya, dan pihak-pihak terkait di MPR RI, sebagai penebusan atas dosa politik yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Jokowi yang kena dampratnya Gibran ya. Alternatifnya, setidaknya demi menjaga wibawa hukum pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024, nama Gibran cukup dibacakan tanpa kehadiran fisiknya. Wah, ngeri kali nih usulnya ya. Setelah itu, atas perintah Presiden Prabowo, Kapolri atau Jaksa Agung dapat memundurkan Gibran sesuai dengan ketentuan rule of law. Sejak saat ini, Prabowo idealnya sudah menyiapkan pengganti Gibran
dengan berkonsultasi dengan para tokoh bangsa, terutama tokoh politik lawan yang bertarung dengannya pada Pilpres 2014, 19, 24, serta dengan melibatkan para ulama dan aktivis oposisi yang pernah mendukungnya pada Pilpres 2029. Oh, konkret kali usulnya ya, Bang DHL nih. Nah, kalau dikatakan Prabowo idealnya sudah menyiapkan pengganti Gibran, apa ya, naga-naganya memang ada kemarinnya ketika ada pertemuan kalau tidak salah antara Prabowo dengan Puan. Jadi ada kurang lebih kalimat lah yang intinya dimaknai sebagai ya harusnya Puan yang jadi wakil presiden. Jangan-jangan nanti disiapkan Puan. Tapi tentu kita sebagai civil society, kita akan terus melihat ini, mengkritisi ini, menjaga ini agar proses-prosesnya berjalan sesuai dengan konstitusi. Bukankah kehendak pemerintah juga begitu? Jangan sampai justru pemerintah yang merusak konstitusi itu sendiri. Repot itu kalau sudah begitu.